Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Kualat di Gunung Merapi. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dari petualangan para sahabat ini, nah mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mulut pria kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju pada Simbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari Simbah. Aneh, tadi tertawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauhi Simbah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak sekenanya, tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang Simbah. Simbah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik, besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya nggak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Dadaku seperti dijejali balon, lalu ditiup hingga meledak. Mendengar pernyataan seperti itu, membuatku ingin segera masuk tenda lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tidak pernah merasakan setakut ini. "Kami duluan masuk tenda ya mbah? Sudah pada ngantuk?" ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa-ku tutup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan, di balik mulut tenda itu, aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda suasana sangat sunyi. Tidak ada candaan yang terlontar. Tidak ada lawakan yang biasa tersaji. Semua diam di balik sleeping bagnya masing-masing. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takluk. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus menangkalnya jika dirinya dibawa ke alam goib oleh Simbah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian di situ. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir di atas ubun-ubun. Jantungku berdegup dengan kencang. Sialnya aku belum juga mengantuk. Selain mendengar racauan tidak jelas dari lelaki aneh yang baru kukenal itu, terdengar telingaku menangkap suara-suara lain. Di luar situasi begitu ramai, sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu apa yang sedang Simbah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. "Mau ngapain lu?" tanya Kucai berbisik dengan keras. Gua kepo sama Simbah. Ternyata Kucai belum tertidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. "Minta bantuan si Yoyo aja. Siapa tahu dia bisa ngehandle," usul Ibang sangat bagus. Tapi aku tidak berani jika harus keluar tenda. "Ya udah, gue aja yang kesana," timbal Kucai. Kucai terbangun bergegas membuka sleeping bagnya. Ia mengambil napas berat, lalu memindahkan carrier-carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat Kucai membuka resleting penutup pintu tenda. Kemudian dengan sedikit berlari ia menghampiri tenda Yoyo.
Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kucai berdiri. Dia berputar melihat ke sekeliling, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini, buru-buru masuk lalu menyumpal kembali menuju tenda. Dengan napas tersengal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, "Yoyo, Mulki, Desti, gak ada." Pernyataan Kucai membuat Gundil dan Ibang terduduk seketika. Tadi juga gue udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semuanya itu juga pada takut, tandasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tertidur. Mungkin Simba tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap. Semuanya mengatur posisinya dengan sangat baik, kembali menutupi sekujur tubuh dengan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengkuran teman-temanku itu. Mereka bertiga sudah terlelap kecuali aku. Di samping aku tetap tidak bisa tidur, aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepogo. Aku menunggu tengah malam untuk memberikan titipan koin per lubang kecil dan ranting jati. Sayupku dengar suara rancauan dari Simba perlahan mengecil hingga akhirnya hilang, disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simba benar-benar menghilang. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Aku bergeser sedikit menuju mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapi, tepat di depan pintu tenda. Kemudian aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini bukanlah suara Simba, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memekik telingaku. Dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus ini yang berada di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simba tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu, pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling, ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat bersiap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah nuansa seram yang sangat pekat sekali. Pikiranku berkecamuk dijajali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan. Inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda-benda ini begitu saja, berharap si bapak pedagang yang diaku ayah oleh pemuda yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun seseorang menghadangku. Itu Simba. Aku berusaha kabur dari terornya, akan tetapi cengkeramannya begitu kuat mencengkeram lenganku. "Ayo, ikuti saya." Simba membentakku. Aku tidak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. "Gak usah takut, saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu." Suaranya melembut, seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak, aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat ke sekeliling pasar di salah satu lapak yang mencuri perhatianku.
Aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya di dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan pinggisan hitam yang kucumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memanglingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikan itu, Simbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jongko pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Simbah lalu menarik tanganku, seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang aku bawa. Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. "Oh, ini dari anak saya ya," ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula aku bawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah merapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan itu. Lalu koin itu si pedagang hanya memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Makasih ya, Dek," ucap syukur pedagang itu. Tidak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyo. Kali ini aku tidak dihadang oleh Simbah. Dia membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya dengan pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah terpasung. Dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau peneraganya, aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyo menjelaskan semua ini. Yuk, bangun yuk." Aku merusuh tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tidak ada jawaban, aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. "Bukannya nyahut lu, mana si Yoyo?" Nggak tahu, Dip. Tadi katanya ada urusan keluar dulu," jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkah kakiku membuat lariku sedikit terasa lebih berat. Aku merusuh kembali di dalam tendaku. "Cai, Ibang, dan Gundil terbangun seketika." "Lu kenapa?" tanya Kucai sambil mengucek matanya. Pertanyaannya tidak langsung kujawab. Pintu tenda kembali kurapatkan. Carrier dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. "Shh, di luar ada pasar setan," bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda, namun Kucai menahannya. "Pantesan dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jualan di luar," timbal Kucai yang diamini oleh Ibang dan Gundil. "Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah gak ada," ucapku berusaha mendinginkan suasana. Di balik hati yang sedang ditimpa ketakutan yang sangat, aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayupku dengar suara gamelan yang sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Kepalaku mulai terasa berat. Kelopak mataku tidak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tidak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. "Bang Dipta, maafin gue bang," ucap suara itu dengan nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa kantuk. Aku menyadari itu adalah suara Ega, namun raga itu sudah lemas tidak berdaya.
hingga akhirnya aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap pengalaman kejadian yang ku alami malam ini. Aku terduduk dengan sleeping bag yang menyelimuti kakiku. Aku ambil kupluku di pojokan tenda yang terlepas ketika aku tertidur. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Semalam dalam keadaan sadar tidak sadar, samar ku dengar suara Ega yang meminta maaf kepadaku. Kasihan juga dia. Siapa tahu dia memang mengakui kesalahannya, dan mungkin sekarang ini dia tertidur di luar. Aku segera memelorotkan sleeping bagku dan segera menyembulkan kepalaku memeriksa keberadaan Ega di luar. Melihat suasana di luar tenda, seketika bulu kutuku meremang hebat. Aku tidak lagi melihat pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Pasar itu sudah raib bak ditelan bumi. Di sana hanya menyisakan tenda para pendaki lain yang masih dalam kondisi tertutup. Udara dingin mencengkeram wajahku. Indera penciumanku sedikit terhalangi. Ingin rasanya ku bangunkan Yoyo dan yang lainnya untuk segera ngopi bareng dan ngutut bareng, supaya tubuh ini terasa lebih hangat. Urusanku belum selesai dengan Ega. Ega, aku terus memanggil namanya. Berkeliling sekitaran tenda, namun Ega tetap tidak ada. Kuputuskan untuk kembali ke tenda, membangunkan teman-temanku untuk segera bersiap naik ke puncak gunung. Dari mana lu, Dip? Ternyata Ibang sudah terbangun, matanya masih sepet. Gue nyari si Ega, gue dengar pas malam dia bilang minta maaf di pinggiran tenda kita. Ibang terdiam. Awalnya aku sangka dia akan berontak seperti kejadian di pos 2. Kali ini ia tertunduk. Beberapa kali dia memejamkan mata sembari mengembuskan napas panjang. Kenapa bang? Tanya aku. Dia juga datang ke mimpi gue. Minta maaf juga. Kupungkukkan badan seraya menatap matanya yang terpancar keseriusan. Berbeda dengan Ibang yang ku alami semalam, memang benar-benar nyata terdengar. Di mimpi gue itu, gue keluar tenda. Gue lihat di luar si Ega udah duduk nungguin. Muka dia banyak banget lukanya. Kemejanya juga udah cuman camping. Dia minta maaf terus ke gue, sambil nangis juga. Gue jadi kasihan liatnya, tutup Ibang. Aku mengusap wajahnya. Apa yang dilihat Ibang dalam mimpinya sama dengan apa yang dilihat olehku sewaktu aku melihat Ega terpasung. Bang, coba bangunin si Kucai sama Kundil juga. Kita tanya, siapa tahu mereka juga mimpiin si Ega. Sekalian bangunin buat siap-siap ke puncak, pintaku. Ibang dan aku membangunkan Kucai dan Kundil. Namun, entah makhluk apa yang mendekap Kucai, ia susah sekali dibangunkan. Berbeda dengan Kundil, dia seketika terbangun ketika aku menepuk kakinya. Dil, Cai, kalian mimpiin si Ega nggak? Aku langsung masuk ke inti pertanyaan. Kompak Kucai dan Kundil menggelengkan kepalanya. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku dan Ibang. Mereka semua hanya bisa terdiam. Kucai menggaruk lehernya. Dia bilang, udah gak usah dipikirin ah. Kami merenung sesaat. Beberapa pertanyaan mencemaskan hinggap di kepalaku. Bagaimana kalau itu pertanda buruk bagi Ega di luar sana? Beberapa menit sudah waktuku hilang percuma gara-gara melamunkan Ega. Hampir saja aku terlupa tujuanku untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Gue bangunin si Yoyo dulu ya, ucapku. Aku beranjak keluar tenda, melangkahkan perlahan menuju tenda Yoyo. Bangun-bangun yuk, Ki, Desti, ayo kita siap-siap, suruhku dari luar tenda. Tidak lama pintu tenda terbuka. Mulki yang membukanya. Kulihat ke dalam. Di tenda itu hanya berdua. Aku lagi-lagi tidak melihat Yoyo. Loh, si Yoyo belum juga balik. Belum, Dip, jawab Mulki. Aku kembali teringat dengan Simbah. Dia yang mengatakan ada desa di belakang puncak ini. Apa mungkin Yoyo benar-benar ke sana? Aku kembali berdiri. Debu-debu yang menempel di celanaku aku singkirkan. Aku akan mencarinya sekaligus mengobati rasa penasaranku tentang desa itu. Kemana, Dip? Tanya Mulki. Ketika langkahku kuputar menuju ke belakang tenda. Nyari si Yoyo dulu, ucapku tanpa menoleh kepadanya. Terus melangkah menjauhi tenda.
Sebelum pergi menuju desa misterius itu, terlebih dahulu aku akan menyisir setiap tenda pendaki lain. Siapa tahu, Yoyo mampir ke sana. Aku berjalan menyisir setiap tenda. Meskipun ada beberapa yang sudah dibuka dan pendaki lain tengah bersiap, masih banyak pula tenda yang masih tertutup dalam keadaan gelap. Yoyo, aku terus memanggil namanya, berharap Yoyo tidak benar-benar pergi ke desa itu. Kulanjutkan langkahku, instingku mengatakan, Yoyo memang tidak benar-benar ada di antara tenda-tenda itu. Akhirnya, benar-benar kuputuskan untuk menyambangi desa misterius yang disebut Simbah dengan sebutan desa saya. Hingga di ujung tenda yang didirikan di area itu, kakiku tidak lagi mampu menahan dinginnya udara yang sedari tadi menembus masuk melalui celah-celah kaos kaki. Gue ambil sepatu dulu deh, ucapku kepada diriku sendiri, sembari menahan dingin yang terus saja terasa. Aku mempercepat langkahku. Hingga sampai di dekat tendaku, aku melihat satu pemuda yang tidak asing, yang sedang berdiri di dekat pelang papan pasar bubrah. Itu adalah Yoyo. Aku segera menghampirinya dengan sedikit berlari, meski kaki selalu amblas tertelan pasir. Lo dari mana aja, Yo? Dari rumah Simbah. Loh, desa itu benar-benar ada? Iya, jawabnya singkat. Lalu Yoyo merogoh sakunya, mengambil 2 batang rokok, satu untuknya, satu untukku. Aku pun diberi pinjam koreknya untuk menyalakan rokok itu. Jaga yang lain ya, Yoyo bersungut, memonyongkan bibir bawahnya, seraya menatap langit yang mulai sedikit lebih terang. Lo gak akan ikut ke puncak? Ikut, terus? Jagain aja teman-teman kita. Kalau habis pendakian ini, lo mau ngajak mereka lagi mendaki gunung lain? Jawabnya. Lah, lo mau kemana emang? Tanyaku tersentak. Matanya yang semula terus menatap langit, ia tundukkan, sembari mematikan api rokok yang masih panjang itu. Keluar negeri gue, jawabnya, sambil tersenyum kepadaku. Tergurat 3 garis senyum di setiap pinggiran matanya. Bih, serius lo? Tanyaku kembali. Iya, udah siap-siap, ayo. Yoyo beranjak sambil sedikit memukul bahuku. Aku mengikuti Yoyo dari belakang. Dia menghampiri tendanya sementara aku singgah di tendaku. Aku melihat Ibang dan Kucai di antara keduanya. Sepertinya tengah ada perdebatan yang serius. Si Kucai katanya mau naik ke puncak 7 gigi dip, ucap Ibang mengurutkan dahi. Mendengar pengakuan itu, darahku berdesir. Aku sedikit terkejut karena tempat itu adalah tempat di mana seorang pendaki terpeleset lalu terjun bebas ke kawah hingga akhirnya tewas beberapa waktu lalu. Apa-apaan lu, Cai? Lu gak tahu apa puncak itu pernah makan korban? Aku memarahinya. Slow aja, Dip. Gue gak akan kenapa-napa kok. Gue penasaran aja pengen naik itu puncak. Aku melihat wajah yang penuh keyakinan dari Kucai. Dengan berat hati, aku tidak bisa melarangnya lagi. Ya udah, ayo kita kumpul dulu, seruku sambil menahan kekesalan. Kami berkumpul di antara 2 tendaku dan juga tenda Yoyo. Seperti apa yang dilakukannya di base camp, Yoyo memimpin doa. Guys, pendakian ini gak akan pernah bisa kita lupain. Sebentar lagi kita berdiri di tanah tertinggi gunung ini. Semua lelah akan sirna, semua harap akan segera terkabul. Yoyo bertutur berbarengan dengan kepulan asap dari napas yang ia hembuskan. Dari sini, gue udah titip ke si Dipta. Kalian mau mendaki kemanapun, percaya sama dia. Sekaligus ini pendakian terakhir gue bareng kalian, lanjut Yoyo. Matanya menatap agak lama kepada Mulki dan Desti. Perkataannya membuat semua bingung. Ibang, Kundil, Mulki, dan Kucai saling memandang. Lu mau kemana sih, Yo? Tanya Kundil. Mau keluar negeri dia. Kayaknya jadi mau menetap di Singapura. Aku menjawab pertanyaan Kundil. Yoyo hanya membalasnya dengan senyuman dan berkata, udah kita berdoa dulu aja. Berdoa, mulai. Kami menundukkan kepala. Bukan hanya itu, lisan dan hati kami berkolaborasi memanjatkan doa, berharap keselamatan dari Sang Pencipta. Matahari masih sedikit malu-malu menunjukkan dirinya di balik desiran angin dingin yang membuatku bergidik. Tatapanku tertuju fokus ke pijakan tertinggi Gunung Merapi. Berdoa selesai.
Yoyo mengakhiri doa. Ia lalu menjulurkan tangannya ke tengah-tengah lingkaran, diikuti oleh aku dan juga yang lainnya. Semangat, teriak Yoyo. Kami menjatuhkan tangan dengan cepat, melemparkan segenap rasa keraguan berganti dengan semangat yang tinggi. Yoyo menepuk bahuku. Kami berjalan beriringan, tidak ada leader ataupun sweeper. Semua mata tertuju pada titik yang sama, kontur pasir yang terus menelan langkah kaki, sedikit menghambat, padahal yang terlihat oleh mata, puncak sudah sangat dekat. Namun apalah daya, sebuah penglihatan hanyalah ilusi yang dapat menipu diri. 1 jam waktu tempuh dari tenda ke puncak Merapi, pemandangan indah dari matahari yang masih mulai terbit, dan pemandangan mengerikan dari kawah yang seakan ingin melap tubuh-tubuh yang pengal tersaji di sana. Lelahku luruh. Semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung sirna sudah, berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tidak dapat kulukiskan meski dalam kata. Kupejamkan mata sejenak menikmati setiap desiran angin, yaitu angin kencang yang menerpa wajahku. Indah sekali Tuhan. Ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak pernah mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya. Ajari kami menjaganya. Aku menghampiri Yoyo. Yuk, senang banget gue bisa kesini. Makasih ya. Yoyo tersenyum sembari mengangguk. Habis ini kita mau kemana lagi yuk? Ke gunung mana lagi kita yuk? Oh ya, gue lupa habis ini lo jadi ke Singapura kan? Lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku, tapi seperti kata pepatah, seorang laki-laki pantang menunjukkan dirinya yang sedang bersedih. Dalam duduknya, Yoyo menatap langit. Dia berkata, gue mau ke bulan aja. Gue pengen tahu rasanya ngelihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi. Ya, malah bercanda lu. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat Kucai akan melancarkan aksinya, ditemani Ibang dan Gundil. Si Kucai mau kemana? Tanya Yoyo menyikut bahuku. Dia mau naik ke puncak tusuk gigi katanya, ucapku. Oh ya, hati-hati aja ya, ujar Yoyo. Woi Cai, lu hati-hati ya. Aku meneriaki Kucai. Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. Siap, teriak Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudra awan. Astaga, aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menyampir di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat akan meneriakinya, memberitahu ada tangan yang menyampir di bahunya itu dengan santainya. Namun, setelah aku panglingkan mataku dari layar HP, dalam kenyataannya tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP dan benar, tangan itu memang sudah menghilang. Tak pikir panjang, aku segera berlari ke puncak yang membahayakan itu. Yoyo, Mulki, dan Desti pun ikut berlari menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan, dapat kulihat Gundil benar-benar panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. Benar kan apa aku bilang? Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah terjatuh jauh ke dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus aku katakan pada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu terulang kembali dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegangi sesuatu di tepian jurang. Aku mendekatinya. Syukurlah ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai, lalu membawanya ke titik aman. Gue bilang juga apa? Aku memarahi Kucai. Dia hanya terdiam dengan napas tersengal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk kembali turun menuju tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa sudah cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sampailah kami di tenda, sesegera mungkin kami membereskan barang-barang, merapikan kembali ke dalam carrier.
Tidak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan pasar Bubrah. Sejenak aku menghadap puncak Merapi. Dalam hati ini, tidak rela aku berpisah dengannya. Namun, aku berharap suatu saat dapat kembali ke tempat ini selama tinggal Merapi. Kami melakukan koordinasi terakhir sebelum menuruni gunung. Dikomandoi oleh Yoyo, kami semua seksama mendengarkan arahannya. Yoyo memerintahkanku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini, aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah dari Yoyo. Rombongan kami mulai beranjak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai di base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami dihadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan yang sangat ekstrim. Salah saja tumpuan, kami bisa terjatuh. Dengan cepat, aku menuruni jalur pendakian itu. Turunan demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian, hingga akhirnya aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing, bukan seperti jalur pendakian yang kemarin kulalui. Aku memastikan, dengan menoleh ke belakang, kulihat Yoyo, Mulki, dan Desti tidak ada. Hanya ada Gundil, Kucai, dan juga Ibang. Kepanikanku berusaha kuredam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Mulki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami. Setengah jam kami menunggu, Yoyo belum juga datang. Kami pun tidak berpapasan dengan pendaki lain. Padahal saat turun dari pasar Bubrah tadi itu, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktu semakin siang, tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas, karena kalau begitu, waktu akan terkuras cukup banyak. Sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput kami. Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di hadapanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin, jika menelusuri terus jalan ini, kami pasti akan menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus ku jejaki jalan yang kurasakan normal untuk dilalui. Setelah beberapa lama kami berjalan, dan benar saja dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat di persimpangan itu pula aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas aku melihat wajah ketiganya pucat pasi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandarkan tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur napasnya. "Gimana ini, Yo?" tanyaku. "Lanjut aja, tanggung sebentar lagi," jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membopong Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tidak jauh dari persimpangan tadi, kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo, apakah akan rehat sejenak di sini atau lanjut. Namun dengan yakin, walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Walaupun banyak terhenti, aku sangat bersyukur kami bisa selamat sampai di base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang haid, kami lewati dengan susah payah. Sepertinya itu hanya prasangka awalku saja. Keresahan ternyata belum juga reda. Ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp, Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana bersama Mulki dan Desti, dan dengan kondisinya yang tidak kalah memprihatinkan, aku berusaha untuk tetap tenang dengan menciumkan minyak angin ke hidung Yoyo. Aku berharap dia lekas sadar. Akan tetapi Yoyo tidak berekspresi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP-nya. Ia mengaktifkan HP-nya kembali. Banyak panggilan tidak terjawab dari Mas Irwan, ucap Gundil dengan nada yang sedikit meninggi. Lantas Gundil menelepon Mas Irwan. "Mas Irwan, udah deket, masih di jalan," bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapannya itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasannya terlukis dengan jelas setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan. Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, "Si Ega udah ada di rumah Mas Irwan. Dia lagi pingsan." Aku dan Ibang saling memandang.
Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi oleh Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki dan Desti yang terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Begitu melihat mobil Mas Irwan memasuki kawasan base camp, Gundil bergegas berlari menghampiri mobil tanpa parkir. Gundil memberi isyarat dari jauh untuk segera masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat tubuh Yoyo untuk dapat segera didudukan di dalam mobil. Begitupun dengan Ibang dan Kocai. Mereka mengangkat tubuh Mulkin dan Desti, lalu mendudukannya secara bersilangan di dalam mobil. Yoyo kududukan di kursi tengah, tubuhnya begitu lemas, sehingga sangat sulit untuk didudukan, sementara Mulkin dan Desti ditaruh di belakang. Beruntung, dalam kondisi serba tertekan seperti ini Mas Irwan memasang roof rack, tempat untuk menyimpan barang yang tersimpan di atap mobil, sehingga carrier dapat ditumpuk di sana, dan kami bisa lebih fokus terhadap Yoyo, Mulki, dan Desti yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar. Tidak menunggu waktu yang lama lagi, roda-roda mobil melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung seperti mengetahui akan kondisi semua yang kita alami ini, ataupun kami alami ini. Hati yang sedang dilanda harapan cemas ini tentunya. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti setiap detiknya, bersiap menyergap semua harapan. Takut, cemas, dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk mengoyak setiap perasaan seorang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang tersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanmu kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk. Dia bingung mau menjawab apa. "Mereka cuma kelelahan aja mungkin, Mas," jawabku sekenanya. "Kita ke rumah aja dulu, kebetulan di sana udah ada Ega juga. Kondisinya gak beda jauh sama teman-teman kamu yang pingsan ini," ujar Mas Irwan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendengar kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana melihat betul-betul kondisinya yang sedang menurun. Ega itu beruntung dia masih hidup. Perkataan Mas Irwan dibarengi hembusan napas penyesalan. Ia mengecap. "Nanti saja Mas ceritain," jawab Mas Irwan. "Dan maksudnya Mas?" tanya Gundil. Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah nampak sedikit berbeda. Aku mencoba menggoyangkan tubuhnya, namun masih tidak ada ekspresi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti mendadak mendesah. Semua mata terbelalak, saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang bergeliat. Des, hei, lu kenapa?" Ibang menggoyang-goyangkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah, lalu terlelap kembali. Ku usap wajahku, gigiku beradu. Apa Desti tengah mimpi basah? Mulutku tidak tertahankan. Aku tidak bisa membayangkan jika Mas Irwan seketika mentertawakan kejadian itu. Tapi matanya tetap fokus ke jalanan, memburu waktu untuk cepat sampai ke rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki seketika terbangun. Dadanya kembang kempis begitu cepat. Wajahnya begitu jelas tergurat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang, matanya kemudian memerah. Mulki lalu menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung kondisi jalan saat itu sedang kosong. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman, yang sekaligus akan menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nah, masih banyak misteri yang belum terungkap dari cerita dari sahabat-sahabat ini ya teman-teman. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dan sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang dialami oleh mereka itu sangat-sangat misterius dan belum terungkap. Nah, itu semua akan terungkap mungkin di part yang terakhir cerita ini. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman, karena kelanjutan ceritanya benar-benar sangat seru dan
semuanya akan terungkap di part yang terakhir nanti. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya teman-teman. Dengan cara itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih yang sudah support selama ini. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak bisa sampai sekarang ini. Pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Oh ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ya teman-teman. Artikulasi saya mungkin kurang jelas atau banyak yang salah, dan pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk video kali ini saya akhiri, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.